satu kata. Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya satu kata doang bisa jadi fondasi buat sebuah peradaban yang begitu besar? Nah, kali ini kita akan telusuri makna super dalam dan dampak luar biasa dari sebuah perintah tunggal yang sangat kuat. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng deh. Di antara semua pilar iman dan ibadah penting yang kita tahu, kira-kira apa ya perintah yang paling pertama, yang paling fundamental, yang diturunkan Tuhan? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ternyata bukan sholat, bukan puasa. Perintah pertamanya, ya ini, Iqra. Bacalah. Simpel banget kedengerannya ya, tapi dampaknya, wah itu yang mengguncang dunia. Nah, untuk benar-benar ngerti kenapa perintah ini begitu dahsyat, kita harus balik dulu nih ke momen pertama kali perintah ini turun. Coba perhatiin deh ayatnya. Perintah bacalah itu langsung nyambung sama konsep penciptaan, sama kemurahan Tuhan, dan sama kegiatan belajar mengajar. Jadi, ini bukan sekedar ayo belajar ngeja, tapi lebih dalam lagi. Ini tuh ajakan buat memahami keberadaan kita. Nah, ini dia nih kuncinya. Kata Iqra itu artinya jauh lebih dalam dari sekedar baca tulisan. Ini tuh panggilan buat kita, buat neliti, buat benar-benar paham, buat merenung, buat ngulik segala sesuatu di sekitar kita. Dan dari sini, kita masuk ke ide keren berikutnya. Ternyata ada 2 buku raksasa yang diperintahkan untuk kita baca. Di layar, kita bisa lihat nih bedanya. Di satu sisi ada yang namanya ayat kauliyah. Ini dari kata Arab kaul, artinya ucapan. Gampangnya, ini ayat-ayat yang tertulis di kitab suci. Nah, di sisi lain ada ayat kauniyah, dari kata kaun, yang artinya alam semesta. Gunung, laut, bintang, bahkan diri kita sendiri. Itu semua ayat atau tanda-tanda yang harus kita baca dan kita pahami. Ayat ini ngejelasinnya pas banget. Coba lihat deh langit dan bumi, gimana malam dan siang ganti-gantian dengan teratur. Semua itu tuh buku raksasa, sumber ilmu yang gak ada habisnya. Khusus buat orang-orang yang mau mikir dan merenung. Oke, terus apa efeknya di dunia nyata? Gimana ceritanya perintah Iqra ini bisa bikin perubahan besar? Yuk kita lihat. Ini kedengarannya mungkin wow banget ya, tapi beneran. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, satu perintah ini jadi bahan bakar buat revolusi ilmu pengetahuan. Ibaratnya, satu perintah ini jadi akar yang menumbuhkan pohon ilmu raksasa dengan cabang-cabang sains, matematika, kedokteran, dan banyak lagi. Sekarang kita lihat buktinya. Coba kita lihat timeline ini. Wahyu pertama turun tahun 610. Gak lama setelah itu, sekitar tahun 762, Baghdad udah jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Terus lahir deh jenius-jenius kayak Al-Khawarizmi yang nemuin aljabar, ada juga Ibnu Sina yang nulis kitab kedokteran legendaris. Ini semua bukan kebetulan loh, ini semua buah dari semangat Iqra. Tapi dampaknya nggak cuma di level peradaban yang gede-gede aja loh. Coba kita lihat dari cerita kecil yang inspiratif ini. Bayangin, ada seorang anak laki-laki dari desa kecil yang hobinya nongkrong di perpustakaan masjid yang sederhana. Dan karena ketekunannya membaca, hari demi hari, tahun demi tahun, nasibnya berubah total. Dari anak desa biasa, dia tumbuh jadi seorang guru yang hebat, yang ilmunya jadi cahaya buat ratusan muridnya. Dan puncaknya, pas ditanya, apa sih rahasianya? Jawabannya simpel banget. Saya cuma ngelakuin perintah pertama di Al-Quran, membaca. Wah, ini nunjukin banget kan, gimana kuatnya efek membaca buat satu orang aja. Nah, pertanyaannya sekarang, apa perintah ini cuma buat cerita sejarah aja? Jelas enggak. Yuk, kita tarik konsep keren ini ke zaman kita sekarang. Iqra itu bukan cuma kenangan masa lalu. Ini tuh prinsip yang hidup, yang relevan banget buat kita hari ini. Buat siapapun yang mau bangkit, baik secara pribadi maupun bareng-bareng sebagai masyarakat. Terus gimana cara kita ngidupin lagi semangat ini? Ada 3 langkah praktis nih. 1. Baca Al-Quran buat ngencengin fondasi spiritual kita. 2. Baca buku-buku lain, biar wawasan kita makin luas. Dan yang ketiga, ini nih yang penting banget. Baca keadaan di sekitar kita. Artinya, kita harus jeli melihat masalah, berpikir kritis, dan mencari solusi yang nyata. Jadi alurnya gini, kita membaca dengan niat yang benar, hasilnya dapat ilmu yang berkah. Nah, ilmu yang berkah inilah yang jadi bahan dasar buat ngebangun lagi peradaban yang hebat, yang punya martabat. Semuanya berawal dari satu hal sederhana, membaca. Sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Sejarah udah ngebuktiin kalau satu kata aja bisa ngebangun peradaban. Sekarang pilihannya ada di tangan kita.
buku apa, pengetahuan apa, atau keadaan seperti apa yang bakal kita baca hari ini untuk memulai perubahan?